kan bisa menghafalkan buku itu dalam kurun waktu tertentu, misalnya sekian edisi. Jika itu bisa kita lakukan dengan komitmen, insya Allah ada banyak kegiatan manfaat yang bisa dilakukan dalam situasi. Saya menyukai salah satu di antara yang sama seperti Bapak-Bapak ini. Karena waktunya longgar, waktunya kosong, beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Dan terakhir, mungkin beliau hafal sekitar 12 juz atau 13 juz. Kerjanya kalau nggak dihandil ya disenipah. Berarti salah satu di antara teman Bapak. Sehingga di suasana waktu luang bisa dipakai untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, dan seterusnya. Dulu ada salah seorang ulama yang pekerjaannya itu sebagai satpam kerajaan. Nah, di masa silam, satpam kerajaan itu hanya bermodalkan api yang ada di dinding kerajaan, di pagar itu. Dia gunakan api itu untuk penerang di malam hari. Nah, kegiatan sebagai security itu kan tidak banyak bergerak ya. Apalagi di masa itu tidak sebagaimana aktivitas di zaman sekarang. Paling waktu malam mereka berjaga. Ternyata waktu malam yang mereka hanya gunakan untuk berjaga itu dimanfaatkan oleh ulama ini untuk banyak belajar. Beliau belajar, membaca, menghafal, dan seterusnya hingga jadi al-qadhi, hingga menjadi hakim. Dan untuk bisa menjadi hakim, tentu saja melebihi dari sebatas ulama biasa. Karena dia harus menjadi ulama kelas mujtahid. Padahal awalnya satpam, security. Sehingga dalam situasi longgar ternyata membuahkan manfaat yang besar. Kita bisa melihat juga ada banyak sekali ulama yang karyanya justru terbit ketika mereka di penjara. Karena pada waktu mereka di penjara tidak banyak kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan hal yang bermanfaat. Dan muncullah beberapa karya besar seperti konon katanya Al-Mabsut, karya As-Sarakhsi itu ditulis ketika beliau di penjara. Bagaimana beliau menulis? Kan beliau di penjara. Beliau tidak punya alat tulis, tapi ada orang yang datang setiap hari ke tempat beliau untuk didiktekan fikih-fikih yang diajarkan oleh As-Sarakhsi. Lalu ditulis, kemudian jadilah kitab salah satu referensi dalam madzhab Hanafiyah, namanya kitab Al-Mabsut. Sehingga sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa kita maksimalkan di posisi ketika kita jauh dari keluarga, tidak ngomong anak, tidak jalan-jalan, banyak berdiam untuk mungkin menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, belajar, dan melakukan aneka kegiatan yang bermanfaat lainnya. Bisa jadi ya, saat ini mungkin Anda sebagai karyawan, Anda kerja dengan menggunakan seragam, dalam waktu sekian bulan atau bahkan sekian tahun terjadi perubahan. Anda jadi ulama misalnya, itu sangat mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghargai amal seorang hamba yang dilakukan dengan komitmen dan istiqomah. Baik, mungkin itu sebagai mukaddimah, semoga jadi motivasi bagi kita semuanya untuk bisa menghargai waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Oke, ini nggak apa biar ada masuk di sini nanti suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Belanja di marketplace dengan sistem COD atau dapat gratis ongkir tapi dengan syarat harus menggunakan sistem COD. Pertama begini, segala bentuk manfaat yang kita dapatkan dari orang lain selama bukan karena berasal dari transaksi utang piutang pada asalnya diperbolehkan. Sehingga kita boleh dapat hadiah, boleh dapat pemberian dari orang lain sepanjang kita tidak memberikan utang kepada yang bersangkutan. Karena kelebihan yang diberikan orang lain ke kita yang statusnya riba ketika latar belakangnya adalah transaksi utang. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Selanjutnya, yang kita ketahui untuk sistem COD. COD itu sebenarnya ada dua tahapan yang terjadi, akad dan serah terima. Tahapan akad terjadi saat online. Misalnya mereka janjian dengan chatting atau melalui platform yang disediakan. Kemudian nanti setelah deal, waktu akan diantar. Saat barang datang, kemudian pembayaran diberikan plus barangnya diserahkan. Dan dalam hal ini berarti tidak ada transaksi utang piutang karena uangnya dibayarkan kapan? Saat barang datang. Sehingga saat dia membayar uang itu, dia tidak memberikan utang, tapi dia menyerahkan bayaran untuk apa yang sudah dia beli. Sehingga dalam sistem COD itu sebenarnya terjadi dua kali tahapan. Yang pertama akad dan yang kedua serah terima di waktu yang berbeda. Berikutnya, keberadaan gratis ongkir ini kan berarti manfaat atau hadiah yang didapatkan oleh konsumen. Ada nggak yang salah di sini? Insya Allah tidak masalah, karena ini bukan transaksi utang piutang, sehingga kelebihan maupun hadiah di sini hukumnya bukan riba. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama seperti yang Bapak sampaikan ya. Ada orang utang ke Bapak dikasih emas batangan. Tapi berhubung dia butuh uang, bukan butuh emas, maka emas itu dijual ke Bapak. Jika ini disyaratkan alias jadi kesepakatan di awal, nanti tak kasih emas, tapi kamu harus jual emasnya ke saya, kemudian tak kasih uang sebagai pembayaran untuk emas. Kemudian nanti kamu bayarnya pakai emas karena utangnya utang emas. Maka praktek ini berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Sehingga dia diutangi dengan syarat dia jual kembali barang yang diutangkan ke dia. Ini menggabungkan antara utang dengan jual beli. Jadi bentuk menggabungkan utang dengan jual beli adalah akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 itu utang yang merupakan akad utama, plus akad 2 ini menjadi akad syarat bagi akad pertama. Dan akad yang kedua ini bentuknya jual beli. Praktek ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan
jual beli. Utang digabung dengan jual beli, hukumnya haram. Sehingga ketika Bapak mensyaratkan, nanti saya kasih emas, kemudian kamu harus jual kembali ke saya, kemudian saya bayar, dan nanti kamu kalau mau melunasi ya bayar dalam bentuk emas, maka pada prakteknya di sini menggabungkan antara utang dengan jual beli. Yang kedua, andaikan itu tidak dipersyaratkan, sehingga yang terjadi adalah dia Anda kasih utang emas, tapi kemudian, Mas, saya butuh uang, nggak butuh emas. Ini tak tukar uang, tapi tidak ada persyaratan. Berarti itu kan sama dengan dia membatalkan utang emasnya, lalu Anda gantikan dengan uang. Dia membatalkan utang emasnya, lalu Anda gantikan dengan uang. Berarti hakikatnya yang dia terima itu apa? Uang. Maka utangnya sebenarnya utang uang, bukan utang emas. Dan dalam kaidah utang piutang, utang itu dikembalikan sesuai dengan bentuk yang diterima. Utang dikembalikan sebagaimana apa yang dia terima. Maka kalau kemarin dia nerima emas, kembalikan emas. Kalau dia terima uang, kembalikan uang. Andai kan tadi Anda kasih emas batangan, lalu dia jual ke pihak ketiga, ke toko emas atau ke tempat orang lain, lalu dia dapat uang, insya Allah nggak ada masalah. Nanti dia tinggal mengembalikan emas atau uang. Emas, kenapa? Dia nerimanya emas. Tapi karena ini emasnya dikembalikan ke Anda, lalu Anda ngasih dia dalam bentuk uang, berarti transaksi pertama nggak jadi, kemudian digantikan dengan utang uang. Sehingga nanti dia harus mengembalikan dalam bentuk uang. Nah, karena mengembalikan dalam bentuk uang, pasti akan ada konsekuensi inflasi ketika jedanya cukup lama. Maka dalam posisi ini, kalaupun terjadi inflasi, jika nilai inflasinya tidak sampai 30%, Anda tidak boleh minta tambahan. Anggaplah misalnya total utangnya 10 juta, 10 gram emas. Anda gantikan dengan duit 10 juta. Lalu dalam tempo kurang lebih 5 tahun, 10 juta dikembalikan. 5 tahun itu angka inflasinya, nilai inflasinya di Indonesia tidak sampai 30%. Maka Anda hanya boleh menerima senilai 10 juta, tidak lebih dari 10 juta. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi apa? Kos-kosan. Baik. Kalau ada orang yang dia menyewa unit kita, baik kos-kosan maupun kendaraan maupun yang lain, melebihi dari waktu, maka dia boleh didenda. Dan denda itu tidak masuk dalam kategori utang. Karena pada asalnya denda itu adalah dia menambah biaya untuk masa sewa yang diperpanjang. Karena seharusnya dia sudah serahkan, dia sudah kembalikan, ternyata nyatanya tidak dia kembalikan. Saat tidak dia kembalikan, berarti posisi tambahan itu boleh kita bebankan biaya kepada si pengguna. Tinggal selanjutnya Anda kasih informasi, kalau Bapak tidak atau tetap bertahan di sini, maka kami akan berikan tarif, misalnya harian, atau pekanan, atau seperti apa kepada si pengguna. Dan Anda juga bisa misalnya, ya sudahlah nggak usah dibayar nggak apa-apa, tapi saya kasih toleransi 2 pekan. Lebih dari 2 pekan, nanti Anda harus bayar senilai sekian. Hukumnya diperbolehkan. Ini bisa berlaku untuk unit rumah, untuk mobil, dan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Emas memesan kalau kita membeli emas bersama-sama, membeli emas bersama-sama maksudnya gimana? Patungan. Patungan. Misalnya uangnya dari saya 5 orang.
Ya. Baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Eh, untuk kasus yang kedua dulu ya. Bagaimana hukumnya jual beli emas dengan sistem patungan? Beberapa orang iuran, urunan, kemudian setelah itu dipakai dana yang terkumpul dipakai untuk beli emas. Jawabannya ini boleh dan ini masuk dalam kategori syirkah amlak. Ada syirkah kepemilikan, tapi dilakukan dengan cara iuran. Misalnya 5 orang iuran untuk beli mobil, iuran untuk beli rumah dan seterusnya. Hukumnya gimana Pak? Boleh. Nah kalau emas boleh nggak? Sah-sah saja. Karena emas dimiliki bersama boleh nggak? Emas, satu batang emas dimiliki bersama boleh nggak? Boleh. Karena masalah kepemilikan tidak ada batasan. Yang ada batasannya itu transaksinya. Transaksi emas dengan uang wajib dilakukan secara tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Sehingga misalnya harga emas 10 juta untuk 10 gram emas. Uang 10 juta tunai, emasnya tunai, ditransaksikan. Lalu emas 10 gram ini dimiliki bersama 10 orang. Hukumnya boleh. Terus nanti kalau salah satu butuh duit gimana? Saya mau jual emas saya yang 1 gram. Kalau 10 bagi 10 gram milik 10 orang kan berarti masing-masing 1 gram. Anggap misalnya iurannya sama. Karena dia punya emas di situ 1 gram, boleh saja dijual ke temannya. Ya sudah, jatah emas kamu tak susui, tak bayari. Maka dia bisa datang ke emas itu, 10 gramnya mana? Ini. Di 10 gram ini kan ada 1 gram milik si A. Lalu dibeli oleh B. Ini tak beli emas kamu 1 juta. Maka 1 gram tadi kemudian jadi milik B. Sistem akuisisi. Insya Allah tidak masalah. Meskipun dalam hal ini syirka amlaknya tetap berlaku dengan anggota kongsi yang lain. Karena dia tadi 10 kongsi, 1 mundur, dibayar. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi tentang membeli emas dengan memesan. Bolehkah membeli emas dengan memesan? Membeli emas dengan memesan jika pemesanan itu belum akad, artinya tidak ada deal-dealan harga, bukan model dikunci harganya, maka hukumnya boleh. Misal, saya pesan ke si A, saya mau beli emas 10 gram, bisa nggak disediakan? Baik, kapan kita ketemu? Nanti pas habis sholat Jumat di warung. Akhirnya kita sepakat setelah Jumatan ketemu di warung untuk serah terima dan akad. Hukumnya boleh jika tidak ada akad. Tapi kalau ada akad, saya pesan emas 10 gram. Sebentar, tak cek dulu harganya. Langsung dia cek online, baik, harga sekian ya per gram. Oke, kunci. Nah, dikunci di harga itu. Misalnya per gram 900.000, dikunci di harga 900.000. Maka saat dilakukan penguncian di harga 900.000 itu, berarti dia sebenarnya sudah melakukan akad. Kita ketemu waktu setelah Jumatan di warung. Nah, itu berarti ketemu serah terima saja. Serah terima emas dan uangnya. Tapi akadnya dilakukan sebelum emas itu ada. Dan praktek ini masuk kategori riba nasiah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, ketika ketemu, deal-dealan harga. Jadinya berapa harganya? Sebentar, cek ketika ketemu. Kalau yang kedua, kasusnya tadi yang kedua, dia ngecek harga saat janjian. Sehingga dilakukan secara melalui telepon atau WA, komunikasi online. Kemudian setelah itu deal dikunci harganya. Barangnya belum ada. Sedangkan untuk kasus yang pertama, mereka ketemu dulu, terus cek harga, deal di harga berapa, transaksi. Nah, untuk yang pertama hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah.
Akadnya sewa tapi apa tuh? Kayak setor. Baik. Sebenarnya akad sewa dalam kurun yang panjang, misalnya setahun, tapi akadnya diperbarui setiap bulan, sah-sah saja hukumnya boleh. Karena berkaitan dengan masalah pembaruan akad, itu tidak ada batasan. Sewa sehari boleh, sewa sepekan boleh, sewa sebulan boleh, setahun juga boleh. Yang penting jelas di depan. Sehingga kita tegaskan kepada pemilik toko, ini sewanya mau bulanan, harian, pekanan, atau tahunan. Oke, dikunci di pekanan misalnya, atau di bulanan. Baik, nanti akad sewanya tiap bulan. Kalau sewanya bulanan, berarti setiap bulan sekali, setiap akhir bulan, nanti ada akad baru, akad baru. Nah, di akad baru itu mungkin nggak ada perubahan harga. Mungkin sah-sah saja, karena terpisah antara akad sebelumnya dengan akad yang baru. Nah, di posisi ini ketika pemilik toko kemudian membuat evaluasi, saya harus menaikkan harga untuk sewanya. Kamu sekarang per hari dinilai sekian, meskipun sewanya bulanan. Insya Allah tidak masalah. Memang terkesan seperti store, tapi kan dia flat, fix di angka tertentu, dan itu ditetapkan di awal bulan. Kalau masih demikian, insya Allah tidak ada gharar. Tapi kalau pemilik toko minta bayarnya tergantung pengunjungnya ya. Kalau pengunjungnya banyak, bayarnya sekian. Kalau pengunjungnya sedikit, bayarnya sekian. Yang kayak gini nggak boleh. Karena dia nggak jelas. Nah terus saya harus bayar berapa? Ya nggak tahu. Tergantung pengunjungnya. Begitu pengunjungnya banyak, dia bayar mahal. Padahal nggak ada yang beli. Cuman nonton doang, pulang. Nah kalau seperti ini jadinya tidak ada kejelasan dan ini dilarang. Kalau bagi hasil malah boleh. Misal Bapak menempati toko itu untuk jualan, lalu pemilik toko minta saya dikasih 10% dari net profit. 10% dari net profit per bulan. Sehingga nanti dia ngitung pemasukan dia per bulan. Lalu dia dikasih 10% dari net profit. Ini malah boleh. Kalau yang kayak gini berarti akadnya akad musyarakah. Pemilik toko modalnya tempat, sedangkan kita modalnya kerja dan barang yang kita jual. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya keberadaan atas nama BPKB dan STNK itu tidak mempengaruhi hukum jual beli. Karena sebatas atas nama itu kan belum tentu memiliki ya. Ada banyak sekali orang yang beli mobil tapi pinjam KTP tetangganya. Apakah berarti itu sama dengan ngasih hadiah mobil ke tetangganya? Tidak ya. Baik, kita sepakat itu tidak. Saya punya motor dan ketika saya punya motor saya pinjam KTP tetangga saya. Karena KTP saya tidak satu daerah
KTP saya tidak satu daerah dengan rumah yang saya tempati. Saya KTP-nya Klaten, sementara saya tinggal di Jogja. Sehingga saat beli motor di dealer Jogja, saya nggak boleh pakai KTP Klaten, harus KTP Jogja. Pinjemlah KTP tetangganya yang asli Jogja. Dan ketika saya pinjam, tidak ada satupun orang yang punya pemahaman, oh berarti kamu ngasih hadiah motor ke beliau. Enggak. Motor itu tetap milik saya, walaupun pakai KTP orang lain. Oleh karena itu, kalau yang bersangkutan pengen KTP-nya langsung atas nama konsumen, berarti pinjam dulu KTP, dipakai untuk beli motor atas nama yang bersangkutan, sudah, motor datang, taruh di tempat penjual. Selanjutnya, calon konsumen diminta untuk datang, lakukan transaksi kredit. Insya Allah sudah bisa jadi transaksi kredit yang syar'i. Wallahu a'lam. Cukup? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam waktu yang lebih panjang. Kita tentu bekerja kita sebelumnya saya ucapkan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.